Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Sudah berdoa? Belum. Baiklah, untuk memimpin doa, Ibu mintakan kepada anak Ibu Muhammad Faisal untuk memimpin doa. Silakan. Siap berdoa. Rodi. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian binatang halal dan jenis-jenis binatang halal. Siapa yang masih ingat yo? Apa pengertian binatang halal? Jaidan? Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan, yang sudah ditentukan dalam syariat Islam, yang membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jenis-jenis binatang halal apa saja semalam? Jenis-jenisnya ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Materi sekarang yang akan kita pelajari adalah tata cara penyembelihan hewan atau binatang yang halal dengan cara yang benar, dan hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah apa saja tujuannya? Kalian dapat menjelaskan tata cara penyembelihan binatang yang benar. Kemudian kalian dapat menyebutkan hikmah mengkonsumsi binatang yang halal dengan benar. Dan yang ketiga, mampu menerapkan tata cara penyembelihan binatang halal dengan benar. Nah, itu diantaranya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai lanjut ke pembahasan, untuk lebih semangatnya, masih ingat yel-yel semangat? Masih. Coba kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimak sebuah video di mana di sini tentang tata cara untuk menyembelih binatang dengan benar. Sebelumnya Ibu tampilkan dulu. Ini ada gambar apa nih? Ada gambar ayam. Kemudian ada gambar sapi. Dan ini ikan. Nah, itu sudah kita pelajari kemarin. Itu adalah contoh jenis-jenis binatang halal yang boleh kita makan. Nah, untuk hari ini kita akan menyimak video tata cara penyembelihan binatang yang benar, apa saja caranya dan rukunnya, serta syarat-syarat menyembelih binatang yang halal. Nah, silahkan kalian simak dulu video yang akan Ibu tayangkan di layar. Simak. Pada hari ini kita akan menyembelih ayam, sekaligus sebagai tutorial penyembelihan ayam. Singkat saja, menyembelih ayam ini sebetulnya Baca bismillah. Nah, kemudian ayamnya dilepas. Supaya apa tadi Jel Ibu? Supaya jangan mati di tangan kita. Apakah ada pertanyaan dari menyimak video tadi? Iya.
Apakah boleh selain Islam menyembelih hewan? Jawabannya apa ya? Apakah boleh orang yang selain Islam menyembelih hewan? Tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang non-muslim itu dia tidak menyebutkan nama Allah ketika dia menyembelih. Dia tidak tahu bagaimana tata cara atau aturan kita dalam menyembelih hewan. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau rukun penyembelihan binatang, diantaranya ada apa saja? Ada orang yang menyembelih. Yang kedua ada binatang yang disembelih. Nah, kayak video tadi ada yang menyembelih lalakian. Kemudian ada binatang yang disembelih. Apa tadi binatangnya? Ayam. Yang ketiga ada alat untuk menyembelih. Apa alatnya, Pak? Nak? Pisau. Pisaunya itu syaratnya harus apa ya? Harus tajam. Kenapa? Karena bila pisaunya itu tidak tajam, maka dia akan menyakiti hewan yang akan disembelih. Kalau pisaunya itu tajam, sekali kita potong, maka dia tidak akan lama akan mati. Supaya mengurangi rasa sakit hewan tersebut. Yang keempat, nah ini menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Nah, tadi kan waktu praktek video tadi menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu bisa juga dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya itu kan pas waktu hari raya kurban. Iya. Sudah paham untuk rukun penyembelihan? Paham. Nah, sekarang untuk syaratnya. Apa saja syarat-syarat penyembelihan binatang? Yang pertama, penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam. Nah, tadi sudah ditanyakan oleh Putri, bolehlah Bu, kalau orang selain Islam menyembelih. Kalau kita umat Islam, sebaiknya kita harus memilih hewan binatang itu yang disembelih oleh orang Islam. Kalau orang non-muslim, dia tidak tahu tata cara penyembelihan. Yang kedua, disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Kayak ayam tadi, kita harus menyembelih sampai uratnya putus lah. Jangan sampai ada yang tidak terputus. Kalau ada yang tidak terputus, maka dia tidak akan mati. Yang ketiga, hewan yang disembelih masih hidup dan halal untuk dimakan. Contohnya ayam. Ayam tadi kan ayam yang masih hidup, jangan ayam yang sudah bangkai. Kalau yang ayam sudah bangkai, bolehlah? Tidak boleh. Kemudian yang keempat, alat untuk menyembelih tadi harus tajam. Nah, untuk hikmah mengkonsumsi binatang yang halal, coba siapa yang bisa membacakan? Suhaili, bacakan yang pertama. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Zaidan. Nah, itu diantaranya adalah hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Dengan mengkonsumsi binatang yang halal itu, maka akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Antaranya adalah hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Nah, untuk kelompok sama seperti kemarin, kelompoknya kita bagi untuk 5 kelompok untuk memecahkan masalah yang akan kita jawab. Bisa kita lihat di layar. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Silahkan kalian jawab 5 pertanyaan ini di buku kalian masing-masing. Bisa dengan cara mencari jawabannya, lihat buku pelajaran kalian, lihat buku fikih. Silahkan kalian tulis dulu pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan di layar. Nah, ini. Ya, itu. Nanti kalian mempresentasikan. Sudah ada. Nah, berdiskusi. Iya. Berdiskusi seperti kemarin.
Soalnya ini jawaban. Lah. Di sini aja gini langsung. Kisahnya nulis. Pon. Kerusakin. Jawabannya aja lah. Enggak. Di buku tulis. Ya. Bu Hanpian, sini kelompok 1. Sini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Suhaili kelompok 4. Sofi kelompok 5. Bisa. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian untuk mencari jawabannya. Bisa kalian lihat teks, lihat di buku teks. Bertahan nomor 2. Sudah? Iya. Banyak. Ada yang sudah selesai? Iya. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ke muka. Ya. Kawan-kawan kelompok yang lain mendengarkan hasil diskusinya, nyari nih. Haram karena termasuk bangkai. Iya, ulangi. Hukum memakan bagian tubuh binatang yang dipotong dalam kondisi hidup adalah Haram karena termasuk bangkai. Iya. Jadi hukum memakan daging binatang yang dipotong dalam kondisi hidup itu adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena termasuk memakan bangkai. Apa syarat binatang halal yang boleh dikonsumsi? Binatang halal yang boleh dikonsumsi adalah binatang yang disembelih terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Siapa yang sudah? Ya, kelompok 4 Ahmad Suhaili. Ya. Penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam. Disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Hewan yang disembelih halal maka orang untuk menyembelih harus tajam. Iya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Silakan yang terakhir. Kelompok 3. Iya. Ada apa tadi? Rukun penyembelihan binatang. Apa saja tadi rukun penyembelihannya? Ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih. Menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Nah, kira-kira sudah pahamkah? Paham. Nah, untuk lebih menguatkannya, kalian ibu berikan lembar kerja peserta didik yang sudah ibu bagikan tadi. Silakan kalian jawab
dengan cara menyilang. Nanti Ibu tanyakan lagi satu-satu. Lah, Ibu beri waktu 5 menit. Iya. Silahkan kalian berdiskusi dengan kawan. Jawaban apa yang benar, yang sudah kalian pahami tentang materi tata cara penyembelihan binatang. Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang Ibu berikan pertanyaannya. Yang pertama, Moizah. Penyembelihan secara tradisional biasanya dilakukan dengan menggunakan alat sederhana seperti. Iya, benar apa salah? Tepuk tangan. Pisau atau parang. Kalian tahu kalau pisau? Iya. Tadi kalau pisaunya harus apa ya bila kita menyembelih hewan? Harus tajam. Yang kedua, rukun penyembelihan binatang adalah ya, Sam'an Hakim. Sam'an Hakim, rukun penyembelihan binatang adalah menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Kalau asma Allah apa tadi bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, siapa? Sufi. Berikut adalah syarat-syarat penyembelihan binatang kecuali iya, hewan yang mau disembelih sudah mati. Kemudian yang keempat, hamidah. Iya. Di bawah ini adalah hikmah mengkonsumsi binatang halal kecuali, berarti yang salah dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Yang kelima terakhir, Suhaili, hukum binatang laut yang mati tidak karena disembelih adalah tetap halal. Kenapa? Karena Ibu semalam binatang yang hidup di laut itu adalah semuanya halal, termasuk juga bangkainya, kayak ikan, kayak udang, kayak cumi. Iya. Nah, mungkin itu sudah bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian kita berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk tata cara penyembelihan hewan, tadi kalau kita lihat dari video, maka rukun dan syaratnya harus kita penuhi. Rukunnya adalah ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih, dan menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Kalau syaratnya apa tadi kesimpulannya? Penyembelihan harus iya. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Yang keempat? Alat untuk menyembelih harus iya. Nah, diantaranya tadi pisaunya harus tajam. Nah, itu adalah tata cara untuk penyembelihan hewan. Hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Kemudian yang terakhir hikmahnya adalah sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, apakah mereka itu mampu untuk berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Ya sudah. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita sudah memahami tentang tata cara penyembelihannya dan hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Untuk minggu depan adalah nanti binatang yang haram. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Paham. Ya sudah. Kalau begitu Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.